organisasi mengenai kurikulum Merdeka, mengenai proyek P5 ya, dan hal-hal yang terkait dengan kurikulum dan proyek tersebut. Sebelum masuk mengenai materi, adakah di sini yang sudah tahu apa itu P5? Apa itu singkatan dari P5? Sudah tahu? Apa? Bagus. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang kita singkat dengan P5. Ya. Sebelum kita masuk materi, apa kira-kira tujuan dari kurikulum Merdeka tersebut? Apa tujuan dari proyek tersebut? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Ya, jadi kurikulum Merdeka itu bertujuan untuk menambahkan pengembangan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka itu ada beberapa yang sudah disempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Sebelum kurikulum Merdeka kita mengenal ada kurikulum 2013. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kurikulum itu selalu berubah-ubah? Nah, jadi kurikulum itu adalah acuan kita, pedoman kita, ya, menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran, menyeragamkan proses pembelajaran. Apa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Sebelumnya kan kita mengenal kurikulum 2013. Semenjak Februari 2022, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum Merdeka. Perbedaannya terletak pada apa? Menambahkan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, apa keunggulan dari kurikulum yang baru ini? Apa perbedaan atau apa kelebihannya? Penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Yang jelas, kurikulum Merdeka ini didesain sedemikian rupa untuk memudahkan guru dan peserta didik. Jadi keuntungannya tidak hanya untuk guru, namun juga untuk peserta didik, terutama sekali untuk peserta didik. Yang mana nanti pembelajarannya akan terfokus ke kamu, terfokus kepada siswa. Ya, pembelajaran pada kurikulum Merdeka itu lebih fokus dan lebih sederhana, langsung kepada materi esensial. Tahu apa itu materi esensial? Lebih terfokus kepada materi inti, kemudian lebih disederhanakan dan jauh lebih merdeka. Apa maksudnya lebih merdeka? Jauh lebih merdeka dalam kamu menentukan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat. Nah, kemudian pada kurikulum Merdeka itu lebih interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek atau yang lebih kita kenal dengan project based learning. Nah, jadi ada beberapa hal baru yang akan kita lakukan dalam kurikulum Merdeka yang membuat pembelajaran lebih interaktif, lebih menyenangkan. Nah, jadi pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini didesain bagaimana supaya siswa itu tertarik, kamu tertarik untuk belajar, dan guru juga lebih mudah membuat karya-karya inovatif mengenai tentang pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. Jadi untuk sekarang kurikulum apa namanya yang kita pakai? Kurikulum Merdeka. Merdeka semuanya. Merdeka belajar bagi siswa, merdeka mengajar bagi guru. Jadi semuanya merdeka ya. Kemudian kegiatan Project P5. Nah, apa itu kegiatan Project P5? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Itu merupakan kegiatan berbasis project.
Tahu project? Proyek ya, merupakan kegiatan berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter melalui profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan. Jadi disusun berdasarkan kompetensi yang menonjol di masing-masing siswa. Kemudian tujuan dari P5 dalam kurikulum Merdeka adalah untuk mempersiapkan generasi penerus atau pelajar yang mempunyai kompetensi yang unggul di bidangnya. Itu adalah tujuan dari kurikulum Merdeka. Nanti yang lulusan yang dihasilkan dari kurikulum Merdeka itu mampu bersaing dengan perkembangan zaman. Karena zaman itu selalu berubah-ubah. Kalau sekarang kalian sudah mengenal dengan zaman yang berteknologi, iptek sekarang sudah dikedepankan. Jadi pembelajaran itu juga menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Metode, cara, nah itu sesuai dengan perkembangan zaman. Berbeda masanya, maka akan berbeda pula bagaimana cara kita untuk menghadapi zaman tersebut. Kalau di zaman dulu, ketika masih sekolah, itu belum ada penggunaan media seperti sekarang ini. Guru lebih cenderung berceramah di depan, kemudian siswa mendengarkan dan membuat kesimpulan. Cenderung seperti itu pada masa yang lampau. Seiring dengan perkembangan waktu, selalu ada perubahan dari kurikulum. Terakhir kurikulum 2013 dan sekarang kurikulum Merdeka yang dimerdekakan dari semua lini, dari aspek siswanya dan juga dari aspek gurunya. Pada intinya kurikulum Merdeka ini dirancang untuk memudahkan siswa dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi mungkin untuk pengantar sampai di sini kita lanjutkan dulu dengan ada lagu dan senam tentang profil pelajar Pancasila. Bisa kita praktekkan bersama-sama? Nah, kita coba untuk menyanyikan dan menggerakkan badan ya. Sekalian senam, menyanyi dan bersenam tentang senam profil pelajar Pancasila. Ya, semua mengikuti ya. Ya, oke. Beberapa silakan untuk membantu beberapa siswa yang sudah tunjuk silakan untuk membantu silakan. Pemandu berdiri di depan. Bukakanlah matamu, saatnya meraih mimpimu. Pandangan ke depan, Tuhan sadarilah masa
Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyanyikan dan melakukan kegiatan senam profil pelajar Pancasila. Nah, semoga kita bisa menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita sudah melaksanakan senam dan menyanyi bersama tentang lagu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan masuk materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siska Eka Putri. Kepada Ibu Siska kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Res atas waktu yang telah diberikan. Gimana kabarnya Anda Naomi? Jangan jawab baik. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Doakan suaranya ya. Oke, Umi ulang lagi. Bagaimana kabarnya Anda Naomi? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Halo, Pak Menteri, lu keluar ada suaranya. Dah, ulang lagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya tetap semangat. Oke, hari ini kita akan bahas tentang profil pelajar Pancasila yang telah kamu nyanyikan tadi. Ini sering kan kamu nyanyikan, tetapi gerakannya baru hari ini kita sosialisasikan. Kita akan bahas apa sih profil pelajar Pancasila. Nah, di depan Umi udah rangkum tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, yuk Pak Fikri, silakan baca apa yang pertama yang tertulis. Oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Cynthia, yang kedua itu apa? Oke, berkenegaraan golkar. Yang ketiga, Fadri. Gotong royong. Gotong royong. Yang keempat, Vici. Ada kesalahan nomor, nggak masalah. Lanjut aja. Mandiri. Lanjut, yang kelima, Ripa. Bernalar kritis. Yang terakhir, Adigal. Oke. Itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa? 6. Ada 6. Yang ke-6 ini akan kita bahas satu persatu hari ini. Kita mulai dari yang pertama. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke? Pelajar yang berakhlak adalah dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa adalah memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ditanya yang tadi pagi sholat subuh siapa? Tinggi-tinggi dong ngangkatnya. Hanya beberapa orang. Sementara pada profil pelajar Pancasila kamu memang dituntut untuk beriman dan bertakwa. Apakah sholat itu sudah? Tidak. Tidak. Kalau Umi tanya kenapa tidak sholat, pasti banyak alasannya. Yang tidak bangun, yang ini, yang itu, yang 1001 alasan kamu mengatakan kamu tidak sholat. Padahal sholat itu adalah Wajib. wajib. Kalau wajib itu bagaimana, Fazli? Harus. Jadi kalau tidak sholat, kamu tahu? Atau kamu memang belum berdosa? Enggak kan? Kalau kita tidak sholat, tidak apa-apa.
sekarang. Ya gitu. Enggak. Jadi kapan kamu mau mulainya lagi? Kalau kamu nggak niat dari hati, nggak akan bakalan terwujud. Sementara kamu dikatakan saya Islam. Kamu ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kamu ucapkan seperti itu, tetapi realitanya tidak. Ya, oke, berarti kamu harus memang niatkan dalam hati itu untuk sholat subuh. Tidak subuh aja. Jangan kamu jadikan hanya sholat duha di sekolah, tapi subuh tidak. Apakah itu yang terjadi? Tidak. Syukur alhamdulillah tidak. Nah, tetapi ada yang dilihat duhanya dia rajin di sekolah, tapi 5 waktu yang wajib dia lalaikan. Nah, oke, pada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, ada berapa kata kunci di sini tadi? Oke, elemen kunci yang pertama, silakan baca Anissa. Silakan. Elemen pertama elemen kunci untuk yang pertama apa? Akhlak beragama. Sudah jelaskan. Akhlak beragama bagaimana? Berarti kamu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apakah sholat aja? Tidak. Apa lagi yang lain yang bisa kamu contohin? Apa? Haji. Oh, mengaji. Oke, mengaji. Kembali lagi Umi tanya, yang masih aktif ke surau siapa? Kalau aktif ke surau, insya Allah dia tetap rutin mengaji. Yang tidak ke surau gimana? Kapan terakhir kamu membuka Al-Quran? Nah, minggu kemarin. Ada 1 bulan kemarin. Yang tahun kemarin. Ada pula tahun kemarin ya. Makanya kemarin Umi bikin kesepakatan kelas sama kamu. Yang terlambat, apa kata kemarin Fikri? Oh, ya Obi Fikri dong. Gimana Gun? Yang terlambat kemarin gimana? Membaca Al-Quran berapa ayat? 60 ayat. 2 50 ayat. 50. Berat nggak? Membaca aja, nggak hafalan? Itu makanya kemarin kita hanya membaca saja. Ya kan? Oke, kemudian kalau kita kemarin komitmen di kelas kita, kalau seandainya tidak bikin PR gimana? Berapa hafalan kamu? 5. Berat nggak 5 tuh? Enggak. Ada nggak manfaatnya kalau disuruh hafal? Nggak kan? Oke, kita lanjut. Elemen keduanya apa itu? Adigal.
pada alam? Gimana nak? Lain tahu. Tidak membuang sampah sembarangan. Kamu tahu, tetapi kenyataannya kamu masih membuang sampah sembarangan. Walaupun itu bukan sampah kamu. Misalnya nampak nih sampah dari kelas kamu datang sekolah, kalau ada nampak sampah, tolong diambil, masukkan ke tong sampah. Tapi kenyataannya tong sampah kamu itu sekarang menjadi loci. Coba lihat, di dalam loci kamu tuh masih banyak nggak sampahnya? Tidak? Alhamdulillah tidak. Tetapi kadang kamu habis makan, sampah kamu masukkan ke dalam loci. 1, 2, atau 3 hari kamu biarkan. Ujungnya apa? Kamu sendiri yang membuat penyakit untuk diri kamu. Sampah kalau di dalam loci ada nyamuk nggak jadinya? Ya, sementara kamu duduk di situ. Secara tidak sadar, kata nyamuk ke Fikri. Ya, oke. Elemen kunci yang terakhir adalah akhlak bernegara. Oke, kita lanjut. Nah, dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Kalau dilihat dari foto masih ingat? Lain. Foto apakah itu? Oke, ini adalah pentas seni pada saat acara perpisahan. Oke. Pelajar yang mempertahankan budaya luhur dan tetap berpikir terbuka dan berintegrasi terhadap budaya lain. Oke, berarti kamu menampilkan apa yang menjadi budaya kita, termasuk untuk hari Sabtu besok. Udah dikasih tahu kalau kita akan melaksanakan sosialisasi P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa budaya? Kemarin udah disinggung oleh Bu Waka. Kita ngapain? Oke, ya, itu adalah ciri khas daerah Lubataro. Oke, kita lanjut. Nah, elemen kuncinya adalah mengenal dan menghargai budaya. Generasi kamu jangan sampai Godoob itu punah. Ada lagi. Biasanya acara Bakawa. Ya, ada acara Bakawa. Kamu tahu nggak aturan acara Bakawa itu? Atau kamu hanya sekedar Bakawa atau adat Ibu Taro, kamu ikut hanya memeriahkan. Kamu tahu bagaimana proses Bakawa adat? Ada tahu nggak bagaimana proses Bakawa adat dilaksanakan? Kapan harinya? Kenapa? Kapan dilaksanakannya? Oke, siapa yang bisa bercerita sedikit tentang Bakawa adat? Adalah budaya si Junjung kan? Iya, karena Bakawa adat itu memang banyak, di daerah lain juga ada. Umi tanya, apa yang mendasarkan acara Bakawa adat? Siapa yang bisa jawab? Kenapa sih Bakawa adat itu dilaksanakan? Karena apa? Karena siap panen. Berarti wujud rasa syukur. Oke, terus kapan harinya? Hari? Senin. Boleh nggak hari lain? Kenapa nggak? Kenapa
dan langsung berjalan ke tempat duduk. Itu mencerminkan kurang disiplin. Tapi kalau sampah ada di lantai, langsung nopen mengambil, buang ke tempat sampah. Itu adalah salah satu contoh sikap. Terima kasih, Beres. Oke, dan berbagi. Nah, kalau yang perempuan, kalau bersihir jalan itu segala macam, itu susah kan? Bisa bentuk rasa berbagi kamu. Kamu bikin deh panas di rumah, kamu antar. Bisa kan? Gak butuh banyak biaya. Berapa lagulah seperempat 4.000 teh 1.500 dan 5.500. Apa yang kamu antar ke tempat masyarakat gotong royong? Itu kamu arti. Haus nggak ketika gotong royong? Iya. Kamu bikin teh hanya itu cangkir kamu antar. Itu ada pahalanya luar biasa. Kalau memang kue, memang kalau mahal, oke lah teh aja atau air putih kamu antar gitu. Kalau bisa dengan makanan, alhamdulillah. Akan menjadi sedekah jariah, selamanya akan mengalir. Nah, jadi jangan pelit-pelit ya. Oke, yang selanjutnya adalah mandiri. Nah, belajar bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Saya mengingatkan sama kamu, apapun PR yang diberikan guru, silakan kerjakan sendiri, jangan contek teman. Guru tuh gak perlu hasil akhir. Kamu dikasih PR, pasti ada maksud kan? Biar kamu belajar di rumah. Tidak contek. Kalau hanya mencontek, gak usah aja kamu bikin. Nah, biarkan, oh yang ini dapat. Salah betul, itu urusan belakang. Dah, jangan sampai hanya kamu catat punya teman. Kamu bisa belajar mandiri. Pertama, rata-rata kamu semuanya udah punya handphone kan? Ya kan? Kamu tinggal baca, malas kamu ngetik. Begini, tugas matematika halaman segitu. Buat ya. Jangan hanya sekedar kamu catat. Pahami dulu. Enggak habis. Zaman kamu adalah zaman canggih. Tadi Mister udah bilang kalau zaman Umi, handphone itu baru hanya bisa dipakai untuk telepon dan SMS. Itu tuh pun waktu Umi kelas 3 SMA. Jadi di SMA belum ada handphone loh. Handphone itu baru ada ketika masa kuliah. Dan HP itu hanya bisa untuk telepon dan SMS. Gak kayak gini. Ada handphonenya yang ada kamera, tapi kami nggak sanggup untuk membelinya. Sudah mulai keluar setelah itu handphone dengan oleh kaki, tapi harganya mahal. Oke, para kaca depan aja ini. Nah, elemen kuncinya adalah kesadaran akan diri dan situasi dan yang dihadapi serta regulasi diri. Oke, kita lanjut bernalar kritis. Nah, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif. Apa sih maksudnya bernalar kritis? Kamu memecahkan soal memang atas kemampuan kamu, nggak nyontek ke kanan atau menyontek ke kiri lagi. Nah, apapun tugasnya, jangan tanya sama teman, coba berjalan sendiri dulu. Oke, sekarang kita masuk elemen kunci. Yang pertama, bisa baca
Oke, kita masuk kreatif. Orangnya nggak ada ya? Oke, belajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, ini adalah foto Fazli. Ya, oke, kreatif karena dia mampu untuk menyanyikan dalam lomba. Oh, hanya itu aja? Tidak. Kamu bisa berkreasi dengan yang lainnya. Gunakan handphone kamu itu tidak hanya untuk main game doang. Dah, kita lanjut. Elemen kunci untuk yang kreatif ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kan ada tuh orang yang menyanyi, kok suaranya bagus, ternyata dia lip sync, ya lip sync namanya. Dia kayak nyanyi, kata kita itu suaranya, ada nggak kayak gitu? Ya kan? Kata kita dia suaranya, ternyata setelah dia amati itu adalah suara orang lain. Ada nggak kayak gitu? Kamu perhatikan di TV, sering seperti itu. Kita kira oh dia gini, tapi pas kita perhatikan, oh nggak sama ya. Suara yang keluar dengan mulutnya dibuka, ada seperti itu. Itu bukan yang orisinal lagi. Nah, selanjutnya, oke, berarti selesai untuk elemen kunci. Nah, sebelum Umi tutup, kamu pernah dengarkan yang ini? Kita kesimpulkan. Bentar ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis lagi. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Semuanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak